got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole glass of water. Bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 5 ingin mengerjakan tugas PKWU dari kelompok 5. Di sini kami udah ada di tempat penyedia benih ikan air tawar atau ya bisa disebut sebagai budidaya ikan konsumsi. Nah, jadi kan kita di sini udah di tempat budidaya ikan konsumsi. Perkenalkan, di sini saya ada Tiara, Rika, Sarah, Suci, sama Sipa. Oke, di sini udah mulai ya wawancaranya dengan Pak siapa tadi? Dayang Herman. Pak Dayang Herman ya. Nah, di sini pertanyaan pertama, jenis ikan apa yang dibudidayakan di sini? Ikan lele. Ikan lele doang ya, Pak. Yang kedua, bagaimana proses pembelian hingga siap untuk dijual? Nah, kalau pembenihan ini kan prosesnya panjang. Jadi mulai bibit pertama awal dari bibit yang kecil itu sampai memberikan makan selama 1 bulan, dilihat perkembangan dan prosesnya. Setelah prosesnya 1 bulan itu seberapa besar ya lelenya setelah 1 bulan dan diberikan pur dan makannya. Nah, nanti itu akan dipisah. Yang besar yang tidak dari satu misal 1000 kira-kira umpamanya ada 70%, 700 berarti 700 itu nanti yang kecil tetap dipisah. Nah, berarti kan yang namanya ikan itu dalam 100% tidak mungkin 100% akan cepat semua besar, tetapi hampir 70 sampai 80%. Jadi yang 20% biasanya kalau bahasa ininya mah kuntet, nggak bisa besar. Jangan ngelirik saya, Mak. Jadi dari 70% nanti dipisah. Nanti setelah diberikan pakan yang sudah dipisah itu juga termasuk yang ini. Nah, nanti dilihat perkembangan dalam 1 bulan. Biasanya 3 bulan sampai 4 bulan. Setelah 2 bulan, baru ketahuan nanti perkembangan. Itu prosesnya sampai 3 sampai 4 kali pemisahan. Pemisahan. Karena ketika sudah membesar 1 kilonya itu mencapai 6 sampai 7 atau bisa sampai 8. Nah, itu yang kecil. Maaf, itu yang kilonya itu pakannya atau lelenya? Kalau yang 1 kilo 6 sampai 8 itu artinya pakanannya sama, hanya purnya yang berbeda. Kalau sudah besar purnya rada besar. Nah, kira-kira kalau misalnya di sini Bapak beli pakan itu berapa per kilonya? Maksudnya berapa harganya buat pakan lele buat benih sampai jadi dewasa? ya kalau sekarang sih pakan ini agak memang rada kendala masalah ya. Karena pur ini harganya ini rada mahal, terus juga rada susah. Karena makanya pembudidayaan lele ini agak kurang berkembangnya karena memang pembelian pakannya ini tidak stabil ya. Harganya kadang-kadang harga jual lele dengan ini tidak sesuai pemberian makan. Kira-kira tuh dari benih sampai menjadi lele dewasa tuh butuh berapa bulan ya, Pak? 3 sampai 4 bulan. Kalau itu perkembangan lelenya sendiri bagus, dari bibitnya bagus gitu loh. Itu 3 sampai 4 bulan. Paling lama juga kalau ini 5 bulan, 4 bulan sudah setengah tahun tuh bisa 1 tahun tuh bisa 2 kali. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, perbandingan bibit yang disebar dengan hasil panen tuh yang diperoleh tadi berapa? Misalnya maksudnya berapa persen yang tadi Bapak sebutkan? Ya sampai 80%. Iya, 7.
Untuk pertanyaan keempat, bagaimana pemeliharaan perawatan tempat budidaya? Maksudnya Bapak gimana cara kayak membersihkannya berapa bulan sekali atau apa? Ya setiap hampir sebenarnya 2 hari sekali, bisa sehari, tergantung dilihat, karena lele itu kan nggak terlalu susah juga ya, nggak terlalu susah untuk kayak ikan-ikan lain. Lele kotor juga seneng, cuman biasanya air, tergantung kita di kolam apa, kolam buatan apa kolam apa namanya empang yang ini. Biasanya itu kita lihat, biasanya kalau lele yang kolam buatan itu biasanya air yang harus diganti per 2 atau 3 hari. Kita lihat airnya keruh atau tidak. Berarti kalau misalnya bagian kolam buatan sendiri itu kira-kira berapa bulan atau berapa hari pembersihannya? Ya bisa 5 hari, kalau dilihat keruhnya 5 sampai seminggu bisa. 5 sampai seminggu hari ya Pak. Untuk pertanyaan yang kelima, apa suka duka selama menjadi pengusaha budidaya ikan? Suka dukanya apa ya? Ya kalau hobi ya bilang suka duka kayaknya nggak ada. Artinya seneng aja. Tapi kalau kadang-kadang pembibitan ikan yang namanya budidaya ikan itu kan ya resikonya itu dari pakan, tidak sesuai dengan hasil yang dijual lelenya dengan pakan. Ini kadang-kadang nggak seimbang, lebih mahal. Berarti kalau misalnya Bapak itu kan budidaya ikan nih, nanti ikannya itu dijual kemana tuh Pak kira-kira? Ya bisa ke pasaran, di pasar-pasar, atau ada yang memang sudah yang punya agen-agen ini, Atau yang jual ya. ikan lele gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita udah selesai wawancaranya. Jadi kita di sini udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.